Gaya adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Gaya dapat diartikan lain, yaitu gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Adapun sifat-sifat gaya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gaya dapat mengubah gerak benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Gaya dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu gaya gesek, yang kedua yaitu gaya pegas, yang ketiga yaitu gaya berat, yang keempat yaitu gaya dorong, yang kelima yaitu gaya tarik. Di sini saya akan menjelaskan gaya pegas terlebih dahulu. Gaya pegas adalah jenis gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Gaya pegas disebut juga gaya lentik putih yang terjadi karena adanya sifat keelastisan suatu benda. Contoh dari gaya pegas yaitu ketika seorang pemanah menarik anak panah ke belakang, maka busur pada panah tersebut akan mengikuti arah busur yang ditarik. Kemudian, sebuah anak panah dilepaskan, maka pegas pada busur panah akan kembali ke bentuk semula. Yang selanjutnya yaitu gaya gesek. Gaya gesek yaitu jenis gaya yang muncul karena terjadinya persentuhan langsung antara dua permukaan benda. Gaya gesek adalah gaya yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda atau arah gaya luar. Di sini gaya gesek dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu gaya gesek statis, yang kedua yaitu gaya gesek kinetik. Gaya gesek statis yaitu gaya yang terjadi ketika benda diam. Contoh dari gaya gesek statis yaitu ketika ada sebuah benda diletakkan pada bidang miring dan benda tersebut kita tahan dengan tangan, maka benda itu tidak akan bergerak, sama dengan diam. Yang kedua yaitu gaya kinetik. Gaya kinetik adalah gaya gesek yang terjadi ketika dalam keadaan bergerak. Contoh gaya kinetik adalah gaya gesek antara permukaan mobil dengan aspal. Ketika mobil bergerak, gaya gesek yang terjadi lebih kecil dari gaya mesin sehingga mobil mampu bergerak. Yang selanjutnya yaitu gaya berat. Gaya berat adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi yang berkaitan dengan massa benda. Contoh gaya berat adalah ketika melempar sebuah batu, yang terjadi adalah batu tersebut akan jatuh dan kembali ke bawah. Yang selanjutnya yaitu gaya dorong.
Gaya dorong yaitu gaya yang berupa dorongan yang menggunakan gaya otot untuk mendorong benda sehingga bergerak. Contoh dari gaya dorong adalah mendorong meja, mendorong mobil, dan mendorong sepeda motor. Yang selanjutnya yaitu gaya tarik. Gaya tarik adalah suatu gaya yang disebabkan karena adanya tarikan atau menarik. Contoh gaya tarik adalah menarik gerobak. Sang petugas bendera mengibarkan bendera. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosi Kusmianingrum, NIM T20184107. Saya berasal dari kelompok 4, mempresentasikan materi yang berjudul katrol, gaya, dan pesawat sederhana. Baik, di sini saya akan memaparkan bagian materi yang saya dapat dari kelompok saya, yaitu pesawat sederhana. Pesawat sederhana memiliki pengertian sebagai sebuah alat mekanik yang mampu merubah arah atau besaran yang timbul dari sebuah gaya. Secara umum, keberadaan pesawat sederhana ini bisa disebut sebagai sebuah sistem mekanis paling sederhana dengan memanfaatkan keuntungan mekanik guna meningkatkan gaya. Sebuah pesawat sederhana akan memanfaatkan sebuah gaya kerja untuk memanfaatkan melawan sebuah gaya beban. Kemudian pesawat sederhana ini mempunyai sejarah, yaitu sejarah pesawat sederhana. Keberadaan pesawat sederhana ini sudah ada sejak masa lalu, tepatnya sejak 3 abad sebelum Masehi. Pada masa itu, seorang filsuf dari Yunani, Archimedes, memiliki pemikiran untuk membuat sebuah rangkaian yang bisa digunakan untuk membantu manusia untuk menyelesaikan berbagai aktivitas manusia mereka. Archimedes mulai mewujudkan gagasannya tersebut dengan belajar 3 pesawat sederhana, yaitu katrol, pengungkit, serta skrup. Dari hal yang dipelajari tersebut, dirinya mulai mampu membuat sebuah rumusan guna mendapatkan keuntungan mekanik dari sebuah pengungkit. Kemudian selanjutnya jenis-jenis pesawat sederhana. Gabungan pesawat sederhana dapat membentuk pesawat rumit, contohnya mesin cuci, sepeda, mesin mobil, dan lain-lain. Selain bertujuan untuk memudahkan pekerjaan, pesawat sederhana juga dapat membuat pekerjaan menjadi lebih cepat terselesaikan. Pesawat sederhana dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Yang pertama, tuas. Pernahkah Anda kesulitan menggeser bongkahan batu yang besar? Bagaimana caranya? Biasanya itu dibantu dengan alat merupakan salah satu jenis, yaitu tuas. Tuas lebih dikenal dengan nama pengungkit. Pada umumnya tuas atau pengungkit menggunakan
batang besi atau kayu yang digunakan untuk mengungkit suatu benda. Tuas yaitu dibagi menjadi 3. Ada tuas golongan pertama, tuas golongan kedua, tuas golongan ketiga. Tuas golongan pertama ini kedudukan titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa. Contoh tuas golongan pertama ini diantaranya yaitu seperti gunting, linggis. Biasanya kan gunting ya, seperti gunting biasanya tuasnya itu ada di titik tengah sini. Nah, itu pada gunting ya. Terus kemudian linggis, jungkat-jungkit. Kan jungkat-jungkit gini. Nah, tuasnya itu ada di tengah-tengahnya itu. Dan alat pencabut paku. Seperti engkol mungkin, kalau apa ya? Selanjutnya tuas golongan kedua. Tuas golongan kedua ini kedudukannya beban terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Contoh tuas golongan kedua ini diantaranya adalah gerobak beroda 1, alat pemotong kertas, dan alat pemecah kemiri dan pembukaan tutup botol. Kemudian tuas golongan ketiga yaitu kedudukannya itu terletak di antara titik tumpu dan beban. Contohnya seperti skrop yang biasanya digunakan untuk memindahkan pasir. Kemudian yang kedua itu bidang miring. Bidang miring itu ketika sekolah Anda mungkin pernah mengunjungi daerah jalan-jalan yang berkelok-kelok menuju pegunungan, memanfaatkan cara kerja bidang miring, yaitu seperti nanjak gunung, melewati jalan yang menanjak. Kemudian selanjutnya katrol. Katrol yaitu merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya pada katrol juga terdapat tali atau rantai sebagai penghubungnya. Berdasarkan cara kerja katrol merupakan jenis pengungkit karena memiliki titik tumpu, kuasa, dan beban. Katrol digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap di sini merupakan katrol posisinya tidak berpindah pada saat digunakan. Katrol jenis ini biasanya dipasang pada tempat tertentu. Katrol yang digunakan pada tiang bendera dan sumur timba adalah contoh katrol tetap. Jadi katrol tetap itu seperti tiang bendera atau tempat sumur timba itu loh. Selanjutnya katrol bebas. Katrol bebas itu berbeda dengan katrol tetap ya. Pada kedudukannya katrol bebas ini posisi katrol berubah dan tidak dipasang pada tempat tertentu. Katrol jenis ini biasanya ditempatkan di atas tali yang kedudukannya dapat merubah seperti tampak pada gambar di samping.
Salah satunya yaitu seperti ujung tali diikat pada tempat tertentu. Seperti apa ya? Diloncat aja lah, nggak tahu Pak. Katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Pada katrol majemuk, beban dikaitkan pada katrol bebas. Salah satu ujung tali dikaitkan pada penampang katrol tetap. Jika di ujung tali yang lainnya ditarik, maka beban akan terangkat beserta bergeraknya katrol bebas tersebut. Kemudian yang terakhir, roda berporos. Roda berporos ini merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan gerinda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah IPA tentang korelasi ayat Al-Quran dengan konsep dasar gaya katrol pesawat sederhana. Yang pertama yaitu surat Al-Luqman ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annal fulka tajri fil bahri binikmatillahi liyuriyakum min ayatih inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Yang kedua yaitu tafsir Al-Misbah. Apakah kamu melihat wahai manusia, Bahtera dengan berlayar di laut dengan rahmat Allah, dengan membawa segala yang bermanfaat bagi kalian, untuk menunjukkan kepada kalian sebagai keajaiban ciptaannya dan bukti-bukti kekuasaannya. Sungguhnya di dalam itu semua terdapat bukti bagi orang yang selalu bersabar atas bencana dan bersyukur atas segala nikmatnya. Yang selanjutnya yaitu tafsir Al-Muyassar, yaitu apakah kamu tidak melihat wahai orang yang menyaksikan bahwa bahtera itu berjalan di laut dengan perintah Allah sebagai nikmatnya kepada makhluknya, agar dia memperlihatkan pelajaran-pelajaran dan hujah-hujahnya atas kalian yang bisa membuat kalian mengambil pelajaran. Yang selanjutnya yaitu tafsir Jalalain. Tidaklah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya bahtera itu, kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepada kamu sekalian. Wahai orang-orang yang diajak bicara dalam hal ini, sebagian dari tanda kekuasaannya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda, yaitu pelajaran bagi semua orang yang sangat bersabar di dalam menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Yang kedua yaitu surat Al-Hajj ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-mulku yawma idzil lillahi yahkumu bainahum falladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im. Yang artinya yaitu kekuasaan di hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan. Tafsir Al-Misbah. Pada hari ketika Allah mengadili para hamba-hambanya, kekuatan mutlak berada di tangannya. Pada saat itu, orang-orang beriman dan berbuat baik akan dikenalkan dalam surga yang menyediakan berbagai jenis kesenangan. Tafsir Al-Muyassar. Kerajaan dan kekuasaan pada hari itu kepunyaan Allah semata. Dia memberi keputusan di antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dan Rasul-Rasulnya, serta mengerjakan amal-amal saleh agar mereka mendapatkan kenikmatan yang abadi di surga. Dan selanjutnya tafsir Jalalain. Kekuasaan di hari itu, yaitu hari kiamat, hanyalah bagi Allah semata. Makna istiqrar atau tetap yang terkandung sebelum lafal yauma idzil adalah amil yang menasabkan saraf atau lafal yauma izin. Maksudnya kekuasaan pada hari itu hanyalah tetap bagi Allah semata. Dia memberi keputusan di antara mereka, antara kaum mukminin dan orang-orang kafir. Pengertian ini dijelaskan oleh firman selanjutnya, yaitu maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan, penuh dengan anugerah dari Allah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.